Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma ansur mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa sairi bildan muslimin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Nikmat diberikan kesehatan secara jasmani, kesehatan secara rohani, kenikmatan istiqomah, kenikmatan hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita belajar ayat-ayat Allah, belajar hadis-hadis Nabi, belajar tentang syariat Islam ini, wabil khusus belajar tentang tata cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan dari para ulama. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masih melanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullahu taala yang wafat tahun 600 Hijriah, yang mana kita tahu kitab ini menghimpun beberapa hadis dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang berhubungan dengan fikih. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bab al-imamah. Kita masih di kitabus shalah, pembahasan salat. Kita sudah membahas hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, ya, yaitu imam di dalam sholat berjamaah. Maka insyaallah malam hari ini kita membaca bab yang baru, yaitu bab sifati sholatin Nabi, bab sifat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat kalau di dalam istilah fikih maka dia diartikan sebagai tata cara, ya. Karena beda lagi nanti kalau misalkan kita berbicara dalam ilmu bahasa Arab nahwu, sifat itu sudah berbeda. Maka kalau dalam pembahasan fikih yang dimaksud sifat itu adalah kaifiyah, tata cara. Maka di sini qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Babu sifati salatin nabi, bab sifat salat nabi. Maksudnya sifat di sini adalah tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memulai dengan hadis yang ke-109. Qala musannifu rahimallahu taala an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, ketika beliau bertakbir, fi salati, di dalam salatnya, sakata hunaihatan, beliau berdiam sejenak. Hunaihatan itu artinya sejenak. Qabla, sebelum, an yaqra'a, beliau membaca. Maksudnya di sini membaca Al-Fatihah. Faqultu, maka aku berkata, kata sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah,
bi abi anta wa ummi, ya, bahwasanya dengan ayahku sebagai tebusan untukmu dan juga ibuku. Ini ungkapan dalam berbahasa di kalangan orang Arab menunjukkan keseriusan, bi abi anta wa ummi, yaitu ya, dan kalau terjemah bebasnya semacam itu, jadi seolah-olah sampai rela untuk mengorbankan orang tuanya demi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ara'aita sukutaka bainat takbir, tidakkah engkau melihat bahwasanya engkau diam antara takbir wal qiraati dan membaca Al-Fatihah? Ma taqulu, apa yang engkau ucapkan? Maka sahabat Abu Hurairah ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini setelah takbir kok enggak langsung baca Al-Fatihah, tapi diam dulu. Maka bertanya kepada Nabi, ketika diam niki jenengan baca apa? Itu kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Beliau membaca doa iftitah, ya, yang artinya Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khatayaya, jauhkanlah antara diriku dan antara dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan jarak antara timur dan barat. Ini adalah kiasan, dalam artian meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari dosa-dosa yang sudah dilakukan. Makanya dijauhkan di sini adalah meminta ampunan. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ya Allah naqqini, bersihkanlah diriku min khataayaya, dari dosa-dosaku. Kama, sebagaimana yunaqqa, dibersihkan al-thawbul abyadu, pakaian yang putih, minad danasi, dari kotoran. Ad-danas maknanya kotoran. Nah, ini juga kinayah, ya, atau majas, ya, majas yang berhubungan tentang dosa, ya, diibaratkan dia seperti kotoran yang ada di pakaian kita. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Dosa-dosa itu dibersihkan. Allahumma usilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barat. Allahumma ya Allah iksilni, cucilah diriku min khataayaya, dari dosa-dosaku, bil ma'i, dengan air, was salji, dan salju, wal baradi, dan air yang sangat dingin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Maka di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama di bab ini memberikan beberapa faedah tentang doa iftitah ini. Di antaranya faedah yang pertama, hadis ini menjadi dalil tentang disyariatkannya membaca doa iftitah. Ya. Disyariatkan membaca doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah, ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Dan termasuk doa iftitah yang bisa dibaca adalah apa yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Dan versi doa iftitah itu banyak, ya. Ini salah satunya, banyak sekali. Termasuk diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau menyebutkan berbagai macam versi doa iftitah. Bahkan ada yang sangat-sangat panjang, lumayan panjang, ya. Ya, lumayan panjang. Maka di sini kita katakan pada dasarnya boleh membaca doa iftitah apapun yang ada di dalam riwayat, ya, yang disebutkan oleh para ulama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya bisa Allahumma ba'id baini ini, bisa juga dengan Allahu Akbar kabir, alhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila, dan juga bisa ditambahi inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin, dan seterusnya.
Bisa juga dengan membaca subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jatuk wa la ilaha ghairuk. Dan juga beberapa riwayat lain. Maka ini semuanya adalah doa iftitah. Ya. Nanti bisa jenengan cari sendiri di Google. Ya, ketik saja versi-versi atau riwayat-riwayat tentang doa iftitah. Banyak sekali. Maka disyariatkan, disunnahkan untuk membaca doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah. Faedah yang kedua, faedah yang kedua, para ulama mengatakan, jika seseorang menggabungkan dua atau lebih doa iftitah yang ada dalam riwayat, misalkan dia membaca Allahumma ba'id baini sampai selesai wal barat, kemudian nambahi lagi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, kemudian nambahi lagi subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuk, dan seterusnya. Apakah diperbolehkan? Maka para ulama mengatakan diperbolehkan, tidak masalah. Tapi dengan syarat dia sedang salat sendiri, atau dia menjadi imam bagi jamaah khusus yang memang tidak mempermasalahkan memperpanjang sholat, seperti di pondok atau yang semisalnya. Maka tidak masalah menggabungkan riwayat yang ada. Ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Nawawi dalam Al-Adhkarnya. Baik, maka di sini kita tahu kalau dia imam untuk jamaah umum, maka tidak diperbolehkan untuk menggabungkan doa iftitah yang ada. Alasannya bukan karena menggabungkannya tidak boleh, bukan. Alasannya karena akan memperlama sholat. Nabi SAW sampai memarahi sahabat Mu'adz karena sholatnya apa? Kelamaan. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah kau ingin menjadi orang yang menebarkan fitnah gara-gara apa? Sholatnya lama. Ya. Oleh karena para ulama mengatakan kalau dia imam dan dia imam di sebuah tempat yang itu jamaahnya umum, maka tidak boleh memperpanjang doa iftitah. Cukup pilih salah satu dari riwayat yang ada. Ya, cukup pilih salah satu dari riwayat yang ada. Baik. Pelajaran berikutnya, pelajaran ketiga dari hadis ini, diperbolehkan bagi imam ketika berdoa untuk mengkhususkan pada dirinya sendiri. Ini diperbolehkan. Imam ketika berdoa mengkhususkan doa itu untuk dirinya sendiri. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada yang namanya dhamir, kata ganti. Ya, kalau kata ganti di doa iftitah ini, kata gantinya kembali ke aku. Ba'id baini ana, saya. Maka ini berarti doanya khusus untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan diperbolehkan bagi imam untuk apa? Mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri. Misalkan ketika dia berdoa di dalam salatnya, misalkan dia berdoa di tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir kemudian menambahi doa Allahumma a'inni ana, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku. Bukan a'inna, bukan bantulah kami. Kalau kami itu berarti membawa jamaah, tapi kalau aku itu sendiri. Maka diperbolehkan bagi imam apa? Untuk membaca doa untuk dirinya sendiri. Baik. Hanya saja ada satu riwayat dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, "Thalathun la yahillu li ahadin an yaf'alahunna." Ada 3 perkara yang tidak halal seorang pun untuk melakukan salah satunya. Di antaranya apa? La ya'ummu rajulan qauman fayahussu nafsahu bidu'a. Janganlah seorang itu menjadi imam sebuah jamaah lalu dia berdoa khusus untuk dirinya sendiri. Maka di hadis ini apa? Seolah-olah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini bagaimana cara mengkompromikan hadis ini? Para ulama mengatakan, ya, hadis ini ya menunjukkan kepada hal yang hendaknya tidak dilakukan tapi tidak sampai derajat diharamkan.
tidak sampai pada derajat diharamkan. Tapi yang afdal memang imam itu, yang dianjurkan, yang disunahkan imam itu berdoa untuk jamaah, ya, bukan mengkhususkan untuk dirinya sendiri. Ya, akan tetapi juga diperbolehkan kalau imam itu berdoa untuk apa? Dirinya sendiri. Karena ada hadis yang menunjukkan Nabi berdoa untuk dirinya sendiri. Ya, kalau dalam ilmu usul fikih, maka larangan Nabi tadi sifatnya makruh tanzih, makruh yang lebih dekat kepada mubah. Itu. Baik, maka kelihatan intinya yang afdal memang imam itu berdoa untuk jamaah, jadi pakai dhamir kami. Ya, tapi bukan berarti menjadi dosa ketika dia berdoa untuk dirinya sendiri, enggak, tetap diperbolehkan juga. Baik. Kemudian yang pelajaran berikutnya, pelajaran keempat dari hadis ini, bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau ketika membahas doa iftitah, maka tentu saja pada dasarnya boleh membaca semua doa, tapi beliau lebih memilih menganjurkan membaca doa inni wajhtu wajhiya, bukan Allahumma ba'id baini. Ya, bukan Allahumma ba'id baini. Baik. Apa bedanya? Kalau Allahumma ba'id baini ini muttafaqun alaih, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kalau ini wajhtu yang umum di masyarakat kita, ya, itu riwayat Muslim. Itu riwayat Muslim. Baik, pertanyaannya, mengapa Imam Syafi'i, ya, di dalam mazhabnya lebih memilih doa ini wajhtu? Bukankah doa Allahumma ba'id baini ini lebih sahih dari sisi sanad? Karena yang meriwayatkan Bukhari Muslim muttafaq alaih, sudah hampir tidak ada keraguan, banyak jelas-jelas sahih, ya, secara gamblang. Sedangkan yang satunya riwayat Muslim atau dalam kitab Sunan. Maka para ulama menyampaikan Imam Syafi'i memilih hal tersebut karena lafadznya sama atau mirip dengan Al-Quran. Kita tahu kalau kita misalkan membuka, ya, surat Al-An'am ayat 79, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berfirman, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Surat Al-An'am. Dan surat Al-An'am ayat 162, 163 Allah menyampaikan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka Imam Syafi'i bukan memandang dari sisi sanadnya untuk memilih mana yang lebih utama untuk dibaca iftitah, tapi memilih kepada apa? Karena lafadznya yang mirip dengan Al-Quran. Dan tentu saja lafadz yang mirip dengan Al-Quran lebih utama di dalam sholat, ya. Baik, maka kulihal intinya boleh membaca dengan semua bacaan doa iftitah. Itu hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, qala al-musannif rahimallahu taala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata, beliau membuka salatnya bitakbir, dengan takbir, wal qiraati, dan membaca bi dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana, dan beliau idza raka'a, ketika rukuk, lam yushkhis, beliau tidak mendongakkan ra'sahu, kepalanya. Jadi ketika rukuk beliau tidak apa? Terlalu mengangkat kepala. Walam yusawwibhu, dan tidak menundukkannya, tidak terlalu merunduk, ya, tidak terlalu apa? Merunduk. Walakin, akan tetapi, baina dzalika, antara hal itu, jadi lurus, ya, sejajar dengan apa? Sejajar dengan punggungnya. Wa kana idza rafa'a, dan beliau apabila bangkit, ya, atau mengangkat ra'sahu, kepalanya, minar ruku'i, dari ruku', maksudnya i'tidal, lam yasjud, maka beliau tidaklah sujud, hatta, hingga yastawiya, beliau dalam posisi qaiman, berdiri dengan tegak. Maknanya
posisinya i'tidal. Maka ketika beliau habis rukuk, beliau tidak rukuk sampai apa? Beliau tidak sujud sampai apa? I'tidal dengan sempurna. Wa kana, dan beliau idza rafa'a ra'sahu, ketika mengangkat kepalanya minas sajdah, dari satu sujud, berarti mau duduk ya, lam yasjud, maka beliau tidak sujud lagi hatta yastawiya, hingga beliau dalam posisi qa'idan, duduk. Ini berarti duduk di antara dua sujud. Wa kana yaqulu, dan beliau mengucap fi kulli rak'ataini, di setiap dua rakaat, at-tahiyyah, doa tahiyah, yaitu apa? Tasyahud. Ya. Doa tasyahud. Wa kana yafrishu, dan beliau menghamparkan rijlahul yusra, kaki kirinya, wa yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan kaki kanannya, duduk iftirash seperti tasyahud awal, duduk di atas kaki kiri. Wa kana yanha, dan beliau melarang an uqbatis syaitan, dari model duduknya setan ya. Nah, model duduknya setan ini apa namanya, dia duduk, ada dua tafsiran dari para ulama, dan ini biasa diistilahkan juga dengan istilah iqa, duduk iqa ya. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama dengan menegakkan lutut dan duduk di atas pantatnya, kemudian meletakkan tangannya di bawah. Ini tafsiran yang pertama ya, tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yang ini lebih masyhur, dia duduk di atas pantatnya dan kakinya dibuka ya, mungkin saya praktekkan ya, sebentar. Itu yang dimaksud dengan apa? Uqbatus syaitan, cara duduknya setan, atau dalam bahasa lain biasa disebut dengan iqa ya. Jadi itu yang dimaksud dengan duduknya setan, dan ini dilarang pada waktu sholat, dilarang pada waktu sholat. Wa yanha, dan Nabi melarang an yaftarisha, menghamparkan ar-rajulu, seorang laki-laki, dhira'aihi, dua lengannya, iftirasyas sab'i, seperti menghamparkannya hewan buas. Makanya ketika sujud meletakkan sikunya ya, jadi seperti ini ya. Maka ini juga dilarang oleh Nabi Islam. Wa kana yakhtimu salatah, dan beliau menutup salatnya bitaslim, dengan salam. Maka hadis ini memberikan cukup banyak faedah itu ya, memberikan cukup banyak faedah. Saya menulis ada sekitar 12-an faedah gitu ya. Banyak sekali faedah yang kita dapat dari hadis ini tentang sifat sholatnya Nabi SAW. Di antaranya yang pertama, hadis ini menjadi dalil tentang wajibnya takbiratul ihram. Salah satu dalil wajibnya takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbir di awal sholat, itu namanya takbiratul ihram. Ucapan takbir di awal sholat. Sebagaimana tadi disebutkan yastaftihus shalah bitakbir, Nabi membuka sholat dengan takbirnya. Dan menguatkan bahwasanya takbir ini wajib, sabda Nabi SAW tentang sholat, beliau mengatakan wa tahrimuhat takbir, yang membuat sholat itu menjadi mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal adalah takbirnya. Jadi pembatas antara sholat dengan bukan sholat adalah takbiratul ihram ya, takbiratul ihram. Baik, ini pelajaran yang pertama ya. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini menjadi salah satu dalil ketika takbiratul ihram yang wajib, yang harus dibaca adalah lafaz Allahu Akbar
Allahu Akbar. Itu. Baik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Saya katakan di sini jumhur ulama karena ada sebagian ulama yang memandang tidak harus lafadznya takbir, tapi yang penting ada lafadz ta'zim pada Allah. Takbir kan artinya ta'zim, mengagungkan, membesarkan. Maka kalau misalkan lafadz akbarnya itu diganti dengan a'zam, Imam Abu Hanifah beliau berpendapat salatnya tetap sah. Allahu a'zam gitu. Jadi bukan menggunakan apa? Allahu Akbar. Ya, karena intinya adalah yang penting ada sisi apa? Mengagungkan, pengagungan. Tapi jumhur para ulama mengatakan tidak boleh. Kalau dia masuk sholat kemudian mengucapkan selain Allahu Akbar, meskipun secara arti bahasa sama, tetap tidak dianggap sah. Tetap tidak dianggap sah. Jadi harus apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Kenapa kok harus pakai lafadz Allahu Akbar? Karena jelas di semua hadis Nabi SAW menyebutkan takbir, tidak pernah bergeser sedikit pun dari lafadz takbir. Dan lafadz takbir pada urf atau pemahaman orang yang memahami bahasa Arab berarti yang menggunakan akbar dari akar kata gaburo yakburu, bukan akar kata lain. Dan Nabi SAW ditambahi, Nabi SAW menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Maka ya memang lafadz itu yang harus digunakan. Baik, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, kita lihat tadi di hadis ini Nabi SAW membuka salatnya dengan takbir wal qiraah bilhamdillahi rabbil alamin, dan membuka salatnya dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maka hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang memandang tidak wajib membaca basmalah pada waktu sholat. Terus bagaimana ya? Langsung Allahu Akbar, alhamdulillah, tidak basmalah sama sekali. Bedakan antara mengeraskan atau melirihkan basmalah dengan tidak membaca sama sekali, karena ini sudah beda mazhab gitu ya, sudah beda ini. Imam Malik berpendapat tidak ada kewajiban untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau membaca boleh, tapi kalau nggak baca salatnya tetap sah. Karena zahirnya hadis dan membuka dengan membaca bi alhamdulillahirabbil alamin. Tidak disebutkan basmalah sama sekali. Ya, tidak disebutkan basmalah sama sekali. Baik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, beliau berdua dan juga para ulama setelahnya menyampaikan basmalah wajib dibaca. Meskipun nanti khilaf lagi antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, banter talirih gitu, itu sih dah khilaf lagi. Yang penting harus dibaca. Harus dibaca. Ya. Kalau tidak dibaca Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, maka salatnya nggak sah. Nah, bagaimana dengan wal qiraati bi alhamdulillahirabbil alamin? Jelas Nabi tidak menyebut bi bismillahirrahmanirrahim. Maka kita katakan ketika hadis ini menyebutkan Nabi membuka dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya adalah membaca surat alhamdulillahirabbil alamin. Karena Nabi di dalam hadis, beberapa riwayat hadis disebutkan ketika menyebutkan surat itu tidak disebutkan nama surat, tapi ayat setelah basmalah. Misalkan dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika sholat isya beliau membaca surat watini wa zaitun, bukan membaca surat atin, enggak. Dalam riwayat yang lain misalkan Nabi SAW ketika sholat subuh di hari Jumat, maka beliau di rakaat pertama membaca alif lam mim tanzil sajdah, dan di rakaat kedua hal ata alal insani hinum minad dahri. Tidak disebutkan surat al-insan, enggak. Itu memang bahasa hadis. Ketika menyebutkan surat tidak disebutkan judul suratnya, tapi disebutkan ayat pertama di surat itu. Ya. Maka basmalah itu ayat pertama di dalam Al-Fatihah.
karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya Allah menurunkan sab'an minal mafani. Ya. 7 ayat para ulama tafsir mengatakan itu Al-Fatihah. Kalau kita hitung Al-Fatihah ini apa? Jumlahnya kalau 7 ayat basmalah dihitung nomor 1. Ya, jadi bukan maksudnya bilhamdulillahirabbil alamin maksudnya adalah dengan membaca langsung alhamdulillah enggak, tapi dengan membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Baik. Ini disampaikan oleh para ulama. Ya. Jadi kita maknai wal qiraah bilhamdulillahirabbil alamin ini maksudnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Dan tetap wajib membaca basmalah. Ya. Adapun masalah disunahkan mengeraskan atau melirihkan, insya Allah kita akan akhirkan pembahasan itu karena di sini penulis kitab sendiri ya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi ini, beliau nanti di akhir pembahasan beliau membuat satu bab tarkul jahri bi bismillahirrahmanirrahim, bab tidak mengeraskan basmalah. Kenapa membuat bab itu? Karena penulis mazhabnya Hambali. Kalau Syafi'i insya Allah nggak akan nulis bab seperti itu ya, tapi al-kulihal ya, jadi nanti beliau akan sebutkan alasan-alasan mengapa kok tidak perlu mengeraskan apa? Bismillah. Al-kulihal intinya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bersepakat bahwasanya basmalah harus dibaca. Baik, itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran keempat, Nabi SAW di sini bersabda, ya, wa kana idza raka'a lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Nabi SAW ketika rukuk beliau tidak mendongakkan kepala juga tidak merundukkan, tapi meluruskan dengan punggungnya. Maka ini menjadi dalil disunnahkan ketika rukuk untuk meluruskan antara punggung dengan kepala. Ya, meluruskan punggung dan kepala. Dan bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan kalau seandainya diletakkan air di atas punggung Nabi ketika sedang rukuk, maka air itu tidak akan tumpah karena saking lurusnya. Ya, saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika apa? Rukuk. Ini adalah yang sempurna ketika apa? Ketika rukuk. Kemudian pelajaran yang kelima, ya, pelajaran yang kelima di sini juga ketika wa kana idza raka'a, dan Nabi ketika rukuk, ini menunjukkan menjadi dalil juga tentang diwajibkannya rukuk dalam sholat, dan dia adalah rukun sholat. Ya, diwajibkannya rukuk dalam sholat dan dia adalah rukun sholat. Ya, rukun sholat. Maka tidak boleh ditinggalkan rukuk ini. Dan para ulama, para fuqaha menyampaikan rukuk itu batasannya apa? Batasannya yang penting dua tangannya itu mencapai lutut. Ya, itu sudah dianggap posisi rukuk minimal. Ya, posisi rukuk minimal. Ya. Tapi yang afdal tadi, ya, yang afdal ya apa? Lurus. Ya, yang afdal apa? Lurus. Baik. Kemudian pelajaran yang keenam. Di hadis ini disebutkan lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Nabi SAW tidaklah sujud ketika bangkit dari rukuk, tidaklah beliau sujud sampai beliau tegak berdiri dulu, maksudnya i'tidal. Maka dalam lafaz ini, ya, lafaz ini menjadi dalil tentang wajibnya i'tidal. Tentang wajibnya i'tidal. Ya, dari sisi mana? Karena kita tahu sujud itu adalah rukun sholat. Dan sepakat tidak ada satu ulama pun yang mengatakan sujud bukan rukun, tidak ada. Maka i'tidal yang mana Nabi tidak sujud kecuali i'tidal dulu, dia pun menjadi wajib. Karena kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak terjadi kewajiban, ya, karena sesuatu hal, maka satu hal itu hukumnya juga sama wajibnya. Ya. Nah, ini menjadi dalil apa? Wajibnya sujud. Wajibnya i'tidal. Wajibnya i'tidal. Baik. Kemudian pelajaran yang ketujuh. Ya. Dalam hadis disebutkan wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Disebutkan dan Nabi SAW ketika beliau bangkit dari sujud pertama, beliau tidak sujud kedua sampai duduk dulu. Makanya memang duduk di antara dua sujud. Maka di lafaz ini menjadi dalil wajibnya juga duduk di antara dua sujud. Ya, rukun salat. Nah, wajib duduk di antara dua sujud. Ya.
Kenapa? Karena tidak mungkin sujud 2 kali kecuali harus ada duduknya. Ya, sama dengan kaidah i'tidal tadi. Ya, makanya hukumnya sama-sama rukun. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-8 disebutkan dalam hadis wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika di 2 rakaat, di setiap 2 rakaat beliau mengucapkan at-tahiyyah, yaitu tasyahud. Ya, maka di lafaz ini menjadi dalil tentang disyariatkannya membaca doa tasyahud waktu sholat. Disyariatkan membaca doa tasyahud waktu sholat. Hanya saja para ulama khilaf. Ya. Apa hukumnya baca tasyahud ini? Ya. Apakah mutlak wajib, semuanya wajib tasyahud awal, tasyahud kedua? Atau semuanya sunnah, tasyahud awal, tasyahud dua? Ya. Atau ada perincian, ada yang wajib, ada yang sunnah? Ya. Sebagian ulama memandang wajib dua-duanya. Ya. Dan ulama yang lain, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, mu'tamad mazhab Syafi'i, tasyahud yang pertama sunnah, tasyahud yang kedua wajib. Baik, kenapa kok seperti itu? Imam Syafi'i mengatakan hukum asalnya tasyahud wajib, tapi karena ada kasus Nabi pernah tidak tasyahud awal, terus Nabi tidak ngulang tasyahud itu, dan beliau cuma sujud sahwi, berarti tasyahud awal itu ditinggalkan. Kalau misalkan dia wajib, kewajiban sholat tidak boleh ditinggalkan. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah Dzul Yadaini, beliau sholat asar atau zuhur 2 rakaat salam. Kemudian kata Dzul Yadaini, ya Rasulullah, sholatnya dikosor atau engkau lupa? Maka Nabi mengatakan, saya tidak kosor, saya juga tidak lupa. Terus waktu mikir Kanjeng Nabi ini, ya. Kemudian tanya ke sahabat, ya, apakah benar yang dikatakan Dzul Yadaini? Maka sahabat mengatakan, nggih, leres. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir dan menambahi 2 rakaat. Dan di dalam setiap rakaat pasti ada kewajiban. Kalau misalkan boleh meninggalkan kewajiban, Nabi tinggal Nabi tinggal sujud sahwi. Itu menunjukkan kewajiban nggak boleh ditinggalkan, harus dijalankan. Makanya kalau tasyahud awal hukumnya sunnah, karena Nabi ketika meninggalkan beliau tidak kerjakan, cuma sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud kedua maka hukumnya apa? Wajib. Ya, wallahu taala alam. Baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang ke-9. Di sini Nabi SAW dalam hadis disebutkan wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Nabi SAW ya duduk iftiras, ya secara singkat ya, duduk iftiras. Ya. Maka lafaz ini menunjukkan atau menjadi dalil disunnahkan duduk iftiras, dan dia adalah hukum asal dalam duduk sholat. Hukum asalnya duduk dalam sholat, yang paling afdal iftiras. Maksudnya paling afdal itu apa? Kalau misalkan ada orang sakit, dia nggak bisa sholat dengan berdiri, dia dengan duduk. Duduknya gimana? Maka para ulama mengatakan yang paling afdal iftiras, sholat dengan duduk iftiras. Tapi kalau mau duduk yang lain bersila boleh, ya silo gitu ya, itu boleh juga. Tapi yang afdal iftiras. Maka hukum asalnya duduk di sholat itu apa? Iftiras. Ya, hukum asalnya duduk di sholat itu apa? Iftiras. Ya. Maka duduk kapanpun di dalam sholat, duduk kapanpun duduknya, mau duduk istirahat, mau duduk di antara 2 sujud, ya, mau duduk tasyahud, kapanpun duduknya, ya, maka hukum asalnya iftiras, kecuali ada dalil yang menggeser dari iftiras kepada model yang lain. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau dalam hadis disebutkan Nabi SAW duduk iftiras. Ya. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menemukan satu hadis, atau ketika melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, atau dalam riwayat tersebut disebutkan oleh sahabat Abu Humaid, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra wa nasabal yumna.
Nabi itu kalau 2 rakaat beliau duduk iftirash, itu ringkasnya ya. Kalau 2 rakaat duduk iftirash. Fa idza jalasa fi rakaatil akhirah, tapi kalau duduk di rakaat terakhir, ya kita bayangkan Nabi disebutkan dalam hadis, Nabi kalau duduk di 2 rakaat duduknya iftirash. Tapi kalau duduk di rakaat terakhir, maka beliau mengatakan di sini qaddama rijlahu yusra dan seterusnya, intinya duduk tawarruk. Jadi di sini membandingannya antara duduk rakaat kedua dan duduk terakhir. Pertanyaannya, kalau sholatnya cuma 2 rakaat, duduk rakaat terakhirnya yang mana? Duduk yang kedua. Maka duduknya iftirash atau tawarruk? Khilaf ya. Imam Syafi'i mana enggak? Duduknya pokoknya semua duduk yang dia duduk terakhir di sholatnya tawarruk. Karena hadisnya jelas, Nabi kalau duduk di rakaat terakhir, apapun rakaatnya, rakaatnya cuma 1. Rakaatnya cuma 1. Itu rakaat terakhir bukan? Terakhir, ya sudah tawarruk. Nabi mengatakan jika duduk di rakaat terakhir, kecuali kalau dia duduk di rakaat kedua dan setelahnya ada rakaat lagi, maka rakaat kedua duduknya iftirash, karena hukum asalnya duduk itu iftirash. Nah, itu ada khilaf di antara para ulama. Ada mengatakan ya kalau duduk 2 rakaat ya iftirash, meskipun itu rakaat terakhir gitu ya. Nah itu di antara pelajaran dari hadis ini. Kemudian di antara pelajaran hadis yang berikutnya yang ke-10, ya, dimakruhkan duduk dengan model ik'a yang terlarang tadi di dalam sholat yang sudah kita contohkan tadi, yang itu disebut di hadis uqbatis syaitan, model duduknya setan. Maka ini terlarang di dalam sholat. Maka kalau misalkan mau sholat dia nggak bisa berdiri dengan duduk, kemudian duduknya seperti itu, dibuka kedua kakinya, duduk di atas pantatnya, maka ini makruh hukumnya, tidak diperbolehkan. Ya, makruh hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, kecuali kalau misalkan di luar sholat, silahkan. Di luar sholat silahkan. Tapi kalau di dalam sholat maka tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ke-11 dari hadis ini, disebutkan dalam hadis wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'ihi iftirashas sabu'. Banyak dilarang juga termasuk dalam sholat adalah apa? Menghamparkan lengan tangannya dan sikunya ke tanah waktu sujud. Ya, maka ini makruh, ya, dimakruhkan meletakkan siku ketika sujud, ketika sholat. Maka yang utama, yang afdal ya adalah dengan mengangkatnya, dan lebih utama lagi kalau direnggangkan. Ya, kalau direnggangkan. Sebagaimana datang riwayat tentang hal tersebut. Ya, Nabi SAW ketika sholat beliau merenggangkan merenggangkan sikunya. Ya. Baik. Kemudian pelajaran terakhir di hadis ini, pelajaran ke-12, disebutkan wa kana yakhtimu shalah bitaslim. Nabi SAW menutup salatnya dengan salam. Ya. Sebagaimana juga dalam riwayat yang lain ya disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan wa tahliluhat taslim, dan yang membuat salat itu menjadi halal, maksudnya menyelesaikan salat itu adalah salam. Ya, maka di sini faedahnya yang ke-12 ya, termasuk rukun salat adalah salam. Dan yang wajib adalah salam pertama. Salam kedua hukumnya sunnah. Ya, salam kedua hukumnya sunnah. Ya. Kenapa hukumnya sunnah? Ya, karena ketika seorang diperintahkan untuk salam, maka ketika sudah mengucap sekali itu sudah menjalankan perintah. Kalau nambahi itu berarti sudah tambahan, kan gitu. Maka yang wajib maka salam pertama. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau misalkan ada orang setelah salam pertama kemudian kentut, belum sempat salam kedua, ya, maka dia tidak perlu mengulang salatnya. Salatnya sudah sah. Kenapa? Karena seluruh kewajiban sudah terpenuhi. Baik. Kemudian hadis yang ke-111. Qala al-musannif rahimahullah taala wa an Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi. Beliau mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya, sejajar dengan pundak ini ya. Idza ftataha shalah, ketika beliau membuka salat, maksudnya adalah takbiratul ihram. Wa idza kabbara ila liruku, dan ketika takbir ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku,
Kemudian yang ketiga, ketika mengangkat kepala dari ruku' i'tidal, rafa'ahuma kadzalika, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga. Waqala, dan beliau mengatakan ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika, dan beliau tidak melakukan itu, maksudnya beliau tidak mengangkat tangan fi sujudi ketika sujud. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, hadis ini menjadi dalil disyariatkannya atau disunnahkannya mengangkat tangan dalam beberapa posisi. Disunnahkan mengangkat tangan dalam beberapa posisi. 3 posisi disebutkan dalam hadis ini. Nanti kita tambahkan satu posisi yang lain tidak disebutkan dalam hadis ini. Maka posisi yang pertama mengangkat tangan kapan? Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram mengangkat tangan. Ya. Posisi yang kedua ketika turun untuk ruku. Ketika ruku. Ketika ruku. Dalam hadis tadi ketika ruku juga. Yang ketiga, ketika bangkit dari ruku atau i'tidal. 3 hal ini semuanya disebutkan dalam hadis ini, dan hadis ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, posisi yang keempat, ya, posisi yang keempat ini yang tidak disebutkan di hadis ini, tapi kita tambahkan karena ini satu paket sebenarnya, yaitu ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Maka ini ketika dia berdiri, maka dia disunahkan untuk mengangkat tangan kembali, ya, sebelum bersedekap. Dan ada riwayatnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga. Ya, hanya saja ini diriwayatkan oleh Bukhari saja, tidak disebutkan dalam Imam Muslim. Di mana disebutkan kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min rak'atain, dan ketika bangkit dari 2 rakaat rafa'a yadayhi, beliau mengangkat tangannya. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Pelajaran kedua, ya. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwasanya mengangkat tangan ini semuanya hukumnya sunnah, tidak ada yang wajib mengangkat tangan. Ya, dan ini yang masyhur dari jumhur para ulama, hampir semua, bahkan ada yang meriwayatkan ini ijma'. Tidak ada yang mengatakan mengangkat tangan itu wajib, tidak ada. Ya. Jadi semuanya mengatakan apa? Dia adalah sunnah. Pelajaran ketiga dari hadis ini, ketika hendak sujud maka tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Karena sebagian kaum muslimin, dan saya pernah melihat itu, ketika mau sujud dia angkat tangan juga, Allahu Akbar sujud. Nah, kita katakan yang benar, maka tidak disunahkan mengangkat tangan ketika apa, mau sujud. Ya, ketika mau sujud. Baik. Kemudian pelajaran terakhir, ya, tentang posisi tangan ketika diangkat. Di mana posisi tangan? Maka zahir hadis ini menunjukkan kepada kita posisi tangan adalah pada bahu, sejajar dengan bahu. Baik. Sebagian ulama mengatakan sejajar dengan telinga. Itu bukan di hadis ini, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan sejajar dengan telinga. Karena apa? Karena ada riwayat yang lain. Ya, ada riwayat yang lain. Ya, bahwasanya Nabi SAW kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayhi. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan di situ riwayatnya apa? Dari hadisnya Malik bin Harith, tapi bukan Ibnu Umar. Nabi SAW ketika takbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar telinga. Ya, hingga sejajar telinga. Kalau hadis ini sejajar pundak. Kalau hadis yang Malik bin Huwairis, Bukhari Muslim juga sejajar telinga, cuma nggak disebutkan oleh penulis. Wallahu alam kenapa. Baik, maka dia mengatakan sejajar pundak, ada mana sejajar telinga. Baik, Imam Syafi'i mengatakan dua-duanya diamalkan langsung. Gimana caranya? Ya, tangan ini gitu ya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan berarti tangannya harus ada yang sejajar pundak dan ada yang sejajar telinga. Maka para ulama akhirnya mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, kalau begitu bagian telapak tangan ini sejajar dengan pundak, bagian
sebagian jari-jarinya sejajar dengan telinga. Di sini beres, ini sejajar pundak, ini sejajar telinga. Dua-duanya diamalkan, nggak ada yang kebuang. Gitu. Imam Syafi'i gitu, ya, menyelesaikan perselisihan yang ada, gitu ya. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini, semoga memberikan manfaat. Kita akhiri, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.